Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Gina Hamdiani. Saya mengajar di SDN 2 Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran
sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Komponen biotik dan abiotik akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nanti kalau tonton dulu, ayo yang tidak ikut, yang tidak bawa HP-nya boleh ikut ke yang lihat sama-sama ya, ke yang bawa. Ayo, sama-sama. Kalau menurut kalian itu materinya lebih jelas, boleh di-share di grup kelas ya. Kirim ke grup kelas ya, nanti yang tidak bawa HP bisa mengulang lagi.
Kalau sudah selesai mainnya ya, langsung kirim. Kalau sudah kirim, sudah? Bisa kirim ke linknya, kirim ke grup WhatsApp, bisa nggak? Sudah? Kalau yang sudah, bilang ya, sudah dikirim. Sudah? Sudah dikirim? Ayo yang lain sudah? Belum. Sudah bisa? Nah, kalau misalnya di sini, nanti di rumah bisa diulang lagi ya. Lihat kalau yang link-link yang share sama temannya, boleh dilihat lagi nanti di grup. Sudah? Kalau sudah, kalau yang nggak bawa HP boleh lihat buku temanya. Buku temanya di halaman 4. Nah, di halaman 4 ada tentang ekosistem. Grup kelompok 5 sudah? Tadi udah di share. Grup 4 halaman 9.
kebutuhannya. Nah, di dalam lingkungan terdapat bagian yang hidup dan tidak hidup. Bagian hidup itu biasa disebut apa? Biotik. Sedangkan bagian-bagian yang tidak hidup abiotik. Contohnya biotik apa? Contoh biotik itu tadi hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian yang tidak hidup atau abiotik itu contohnya apa? Cahaya matahari, terus ya. Nah, di cahaya matahari ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menghangatkan air, ya, tanah, di mana air dan tanah juga sebagai abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya cahaya matahari, air, ya, makhluk hidup tidak akan hidup, ya. Nah, contohnya tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk apa? Coba, untuk apa? Untuk membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari itu disebutnya apa? Fotosintesis. Ya, fotosintesis kita. Nah, air juga sama halnya dengan cahaya matahari dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air sekarang lagi musim hujan nih, ya. Nah, air turun ke bumi, ya, jatuh ke dalam ke tanah. Nanti akan menyerap ke dalam tanah. Nah, tumbuhan mempunyai akar, kan? Mempunyai akar di bawahnya, di dalam tanah. Sehingga air yang menyerap ke dalam tanah itu akan diserap oleh akar supaya tumbuhan itu hidup, ya. Kalau misalnya kamu punya tanaman di rumah, kalau tidak disiram bagaimana? Akan layu, lama-lama akan mati, ya, karena membutuhkan air. Sama halnya dengan makhluk hidup lagi, manusia juga mendapatkan air menggali tanah, ya. Contohnya sumur. Kalau sekarang sudah jarang, ya, sumur sekarang adanya apa? Pakai mesin, ya. Jadi mengangkut air dari dalam tanah oleh mesin. Nah, itu. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan ekosistem? Ekosistem itu apa? Interaksi, ya. Interaksi apa? Interaksi bagian hidup dan bagian yang tidak hidup di dalam lingkungan. Disebutnya apa? Ekosistem. Nah, ekosistem ini tersusun dari apa saja? Ada individu, ada komunitas, terus ada populasi, ya, pintar. Individu, berarti individu itu satu, ya, satu individu, satu. Berarti kalau misalnya individu, contohnya misalnya apa? Seekor kambing. Itu kan seekor, berarti kalau seekor itu hanya satu, ya. Seekor kelinci, ya, itu satu. Kalau populasi apa? Beberapa, ya, yang menempati suatu daerah. Jadi misalnya ada populasi di dalam, misalnya kamu punya kolam, di rumah punya kolam, ya. Apalagi kan daerah kita kan banyak, ya, yang mempunyai balong, ya, kolam, ya, itu. Nah, di dalam satu kolam itu biasanya ditanami ikan. Biasanya kan kalau misalnya di satu kolam itu pasti ikannya sejenis. Misalnya ikan mas aja, mas, atau ikan nila. Nah, itu disebutnya apa? Populasi ikan. Ada misalnya di atasnya ada tumbuhan, misalnya eceng gondok, ada teratai misalnya, ya. Itu disebutnya populasi teratai atau populasi eceng gondok misalnya, ya. Biasanya di kolam juga ada lumut, ya, yang hijau-hijau. Itu juga populasi lumut, ya. Nah, sekarang komunitas apa? Coba, komunitas apa? Ayo, komunitas, ya. Misalnya lebih besar lagi komunitas itu. Misalnya di suatu daerah, misalnya di gurun, ya, di gurun. Di situ ada komunitas gurun misalnya, atau komunitas suatu lingkungan. Di situ ada populasi
bagian hidup dan bagian tidak hidup. Apa komunitas ekosistem itu apa? Interaksi bagian hidup, bagian yang tidak hidup dalam suatu lingkungan. Nah, coba sekarang ibu punya LKPD, silakan kerjakan. Oleh kelompok kan sudah dibagi kelompok ya, sudah kerjakan. Satu kelompok satu sama ibu ya. Nanti dibagikan. Nah, dari bacaan ekosistem. Nah, ini LKPD 1. Kelompok 1. Namanya nama kelompok saja. Namanya nama kelompok saja. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, alat tulisnya siapkan. Yang lain juga cari. Di situ ada bacaan tentang ekosistem, ya. Kalian cari pikiran utamanya. Ya, nah, untuk LKPD 1 di sini ada gambar apa di sini? Ada gambar guru ya. Sebutkan komponen-komponen yang ada di sini. Dan yang gambar 2 di sini komponen-komponennya apa saja yang ada di sini? Ya, sebutkan. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk yang lembar kedua di sini sudah kamu kan sudah pernah mencari pikiran utama ya. Nah, dalam setiap paragrafnya ini ada berapa paragraf? Coba, ada berapa paragraf itu? Ada 4 paragraf. Nah, setiap paragrafnya cari pikiran utama dan juga informasi pentingnya dalam satu paragraf tersebut ya. Silakan. Jangan dulu. Ayo yang lain boleh lihat teksnya ada di buku teks ya yang ekosistem. Cari pikiran utamanya dan informasi penting dalam setiap paragraf. Lembar yang pertama, sebutkan dulu komponen-komponennya apa saja. Ya, itu yang pikiran pertama sama informasi pentingnya. Di buku bu. Udah. Di sini. Di buku di sini. Ya di situ aja tulis. Kalau nggak cukup di belakang saja, di belakang lembarnya. Yang lain boleh lihat buku paketnya sok. Cari pikiran utama dan informasi pentingnya apa saja. Yang lain, ayo. Ada yang menuliskan. Nah, yang lain juga membaca bekerja ya. Sebutkan komponen-komponennya. Gambar A apa saja? Komponennya apa saja? Ya, maksudnya bagian hidupnya ada nggak? Bagian yang tak hidupnya ada nggak? Ya, pada gambar. Ada di buku paket juga ya, di halaman 2 dan 3. Silakan. Ayo, bikiran bukunya. Bawa, pakai itu aja, pakai buku aja. Apa alasnya pakai buku aja.
Dari paragraf 1 apa yang kamu dapat informasi pentingnya? Misalnya apa? Gambar A, misalnya gambar A apa saja? Yang terdapat di gambar A bagian hidup dan bagian berikutnya apa saja teman-teman? Ya, A sama dengan informasinya. Misalnya hal-hal yang belum kamu ketahui tapi setelah kamu lihat dari video, dari terus membaca dari buku, apa sih informasinya yang kamu dapat? Misalnya yang belum kamu ketahui tapi sekarang sudah tahu apa ekosistem itu apa misalnya. Ya, kalau misalnya nggak ada gambar tadi, apa sih komponennya yang ada? Misalnya yang terlihat di gambar saja apa? Misalnya monyet, ada rusa. Ya, boleh. So, ini kelompok 5. Nah, kelompok 5 sudah bisa? Ayo, Rifan dengarnya. Ayo, Rifan baca. Kok, kasih, misalnya Rifan apa yang Rifan dapat dari paragraf 1, 2, 3, 4? Apa informasi yang Rifan dapat?
Gambar D apa? Gambar D. Iya. Ada sesuatu kita aja hidup di kelas ini udara itu kita hirup, tapi tidak terlihat kan? Ya, tapi kita bisa rasakan dengan kita bernapas bahwa di kelas ini ada udara, ya. Thank you.
Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Misalnya daun, batang, buah, dan biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ular, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan pada menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi ikan burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Sahabat cerdas, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti kakak dan ikan. Menjadi makanan bagi kucing. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5 subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamannya, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Itu adalah hewan dan jenis makanannya ya. Burung pipit itu yang kamu misalnya suka ada pedagang yang suka ngambil burung ya yang dijual itu pemangsa apa yang suka diusir sama petani karena burung pipit di sana merugikan petani ya dia memakan biji padi ya sehingga burung pipit ini merugikan para petani ya karena sudah memakan biji dari padi. Nah itu salah satu contoh burung pipit itu adalah pemakan biji ya bagian tumbuhan pemakan biji ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Ada. Iya. Nah, ya. Tidak ada. Kalau tidak ada ibu bagikan KTD yang kedua ya. Nah, masih dengan kelompoknya silahkan tulis lagi nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3 sampai 5 ya.
Air, matahari, tanah, cahaya, matahari. Yang digambarkan kata kelompok satu itu komponennya itu yang terdapat di gambar satu itu air, matahari dengan tanah, betul tidak? Betul. Ada tambahan lain dari kelompok yang lain? Coba ada nggak? Hah? Ada? Udara. Ya, dalam suatu lingkungan itu pasti ada terdapat udara, ya. Meskipun tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Ya. Untuk gambar kedua apa saja komponen-komponennya? Gajah, burung, harimau, jerapah, bunga, pohon, rusa, air, sungai. Ada yang lain? Coba. Ada udara. Terus apa lagi? Tanah. Terus apa lagi? Tumbuhan. Air. Rumput, pohon. Tuh ya, lebih lengkap lagi. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok satu dulu ya. Silakan kelompok dua. Kelompok dua. Untuk paragraf satu, pikiran utamanya apa? Ayo, siapa yang mau membacakan? Ayo, sama Wapa, ayo Wapa, ayo. Paragraf satu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk. Betul. Pikiran utamanya lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Betul? Hah? Yang lain? Pikiran utamanya betul tidak? Betul. Terus informasi pentingnya apa? Lingkungan terdiri atas biotik dan abiotik. Nah, informasi pentingnya di suatu lingkungan itu terdapat bagian hidup dan bagian tidak hidup. Betul? Tidak. Ada yang sama tidak? Coba ada yang sama nggak? Saya matahari dapat memancarkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan dari makhluk hidup. Betul? Betul. Informasi pentingnya apa? Cahaya matahari juga mengandung pilihan membuat makanan. Betul? Informasi pentingnya ya bisa jadi dengan matahari tumbuhan bisa membuat makanannya. Silakan kelompok tiga. Kelompok tiga. Paragraf tiga apa pikiran utamanya? So, sebutkan apa pikiran utamanya? Bagian hidup dan Apa? Coba bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Betul nggak pikiran utamanya itu? Hah? Ada yang beda nggak pikiran utamanya? Harusnya apa? Harusnya apa? Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya, itu. Informasi pentingnya apa? Semua makhluk hidup saling berinteraksi, boleh. Yang paragraf 4-nya apa? Pikiran utamanya?
Ayo, kelompok 4 coba sebutkan hewan, terus nama jenis makanannya dan juga golongan makanannya apa saja. Ayo Iqbal, sama Iqbal. Apa? Sebutkan hewannya apa? Harimau. Terus jenis makanannya? Ayam. Jadi golongannya apa? Pemakan hewan atau tumbuhan? Betul tidak? Betul. Harap ini dengarkan yang di depan. Yang kedua apa? Sapi. Makannya apa? Batang tumbuhan. Golongan makanannya? Betul? Betul. Yang ketiga? Cicak. Terus? Makan nyamuk. Golongan makanannya? Hewan. Betul? Betul. Terus apa lagi? Kambing. Terus makannya? Daun. Berarti golongan makanannya? Betul? Betul ya. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan sekarang kelompok 5 cerita non fiksi. Kelompok 4 sudah beres. Yang cerita non fiksinya? Yang kelompok 5 beres. Yang kelompok 4 aja. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Cerita. Ya, sok ceritakan yang cerita non fiksinya. Ayo. Ayo. Siapa yang mau menceritakan? Boleh. Sama Salsa. Ayo Salsa, bacakan di depan. Cerita non fiksi. Ayo. Ya, silakan. Oke, cepetan ini udah ini. Yuk. Sapi biasanya memakan batang tumbuhan karena sapi tidak makan hewan lain. Sapi memakan tumbuhan dan tidak memakan hewan lain. Jadi, bagaimana sapi itu termasuk pemakan tumbuhan? Ya, sudah. Tepuk tangan dulu untuk Salsa. Dan 2 dari LKPD 1 kalian sudah paham tentang ekosistem. Gimana ekosistem itu interaksi antara bagian hidup dan bagian tidak hidup, ya. Dimana ada ekosistem itu interaksi di lingkungan itu ada interaksi, ya. Nah, di situ
Indonesia.
Memasarkan hewan dengan memakan apanya? Sudah beres? Silakan kumpulkan berkelompok aja nanti ibu ambil ya. Sudah beres, silakan kumpulkan berkelompok. Silakan berkelompok dikumpulkan. Ayo. So, yang sudah bawa sini. Nanti hasil dari evaluasi yang nilainya sudah baik, nanti akan dikasih tugas lagi, tugas berupa kuis. Nah, untuk yang kurang nanti ibu kirimkan lagi link soal evaluasinya ya di grup yang nilainya belum cukup ya. Dengan sehat dan tetap semangat. Untuk hari besok kita akan mempelajari lagi jenis-jenis